Kaum Zionis Yahudi melalui militer Israel telah beberapa kali mengusir paksa warga Palestina dari tanah kelahirannya. Bahkan, mereka tidak segan-segan melukai dan membunuh warga Palestina yang mempertahankan tanah miliknya dari penjajahan. Ternyata beberapa sifat buruk kaum Zionis Yahudi di Al-Quran sudah tertulis jelas. Kaum Zionis Yahudi ini sudah lama dikenal memiliki sifat-sifat buruk, sehingga keberaniannya tidak disukai oleh bangsa-bangsa lain. Beberapa sifat buruk yang melekat pada bangsa Zionis Yahudi antara lain ketidakbersyukuran atas nikmat yang diperoleh dan sikap pembangkangan terhadap perintah Allah melalui nabinya. Berikut 6 sifat buruk Zionis Yahudi yang tertulis di dalam Al-Quran. Al-Quran banyak mengisahkan tentang sifat-sifat buruk kaum Zionis Yahudi atau Bani Israel yang saat ini membentuk negara Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Bani Israel untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Surah Al-Baqarah ayat 47 menyebutkan, "Hai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwa aku telah melebihkan kamu atas segala umat." Meskipun Allah telah memberikan banyak nikmat, seperti memecahkan batu besar untuk mengeluarkan air, memberikan manna dan salwa, serta menyelamatkan mereka dari perbuatan Firaun, Bani Israel justru mengingkari dan mendustakan nikmat yang telah diberikan Allah. Semua itu menciptakan gambaran tragis mengenai konflik antara kaum Zionis Yahudi dan warga Palestina yang terus berlanjut dengan kekerasan dan penindasan. Sifat buruk kaum Yahudi dan Bani Israel salah satunya adalah suka melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83 menyatakan, "Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling." Melalui ayat ini, Allah mengingatkan Bani Israel tentang perintah-perintahnya, namun mereka dengan sengaja menentang dan melanggar, meskipun mengetahui dan mengingat hal tersebut. Sifat buruk kaum Zionis Yahudi Bani Israel terhadap bangsa lain maupun sesama Yahudi adalah suka berkhianat terhadap janji mereka sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 84 yang artinya, "Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kamu, yaitu kamu tidak akan menumpahkan darahmu atau membunuh orang, dan kamu tidak akan mengusir dirimu atau saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar akan memenuhinya, sedangkan kamu mempersaksikannya. Ketika terjadi peperangan, mereka memihak kepada teman sefaktanya, bahkan terlibat dalam membunuh sesama Yahudi yang berpihak kepada musuhnya. Perbuatan ini bertentangan dengan ajaran agama yang terdapat dalam kitab Taurat, di mana mereka seharusnya mengusir musuh mereka tanpa melibatkan kekejaman dan pengkhianatan. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 95 menyatakan, "Dan sekali-kali mereka tidak akan menginginkan kematian itu selama-lamanya, karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim."
Mereka sangat menginginkan usia panjang karena menyadari akibat buruk dari amal perbuatan mereka di akhirat. Dunia dianggap sebagai penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Meskipun mengetahui tempat kembali yang buruk, mereka lebih cenderung tamak terhadap kehidupan dunia daripada orang musyrik yang tidak memiliki kitab agama. Mereka berusaha memperpanjang hidup dengan segala cara, meskipun pada akhirnya tidak dapat menghindari ketentuan akhirat yang mereka takuti dan hindari. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 55 menyebutkan, "Dan ingatlah ketika kamu berkata, 'Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang, karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya.'" Allah menegaskan bahwa bangsa Yahudi disambar petir sebagai akibat kecongkakan mereka. Setelah itu, mereka dibangkitkan agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyampaikan, "Ingatlah nikmatku yang telah kukurniakan kepada kalian, yaitu menghidupkan kalian kembali setelah kalian mati tertimpa halilintar, padahal kalian sebelumnya meminta agar dapat melihatku secara terang-terangan. Namun hal tersebut tidak mungkin kalian lakukan, dan tidak juga bagi orang-orang seperti kalian, seperti dijelaskan dalam tafsir Ibnu Jurayj. Sikap buruk orang Yahudi Bani Israel adalah mengubah firman dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 75 yang artinya, "Maka apakah kamu sangat mengharapkan mereka agar percaya kepadamu, sedangkan segolongan mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya?" Menurut Ibnu Zaid, yang dimaksud dengan kalamullah adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada mereka. Mereka mengubah kitab Taurat tersebut, menjadikan yang halal menjadi haram, dan sebaliknya, serta mengubah perkara yang benar menjadi bathil, dan yang bathil menjadi benar. Saat ada pihak yang benar, dengan memberi suap, mereka mengeluarkan kitabullah atau Taurat. Namun, jika ada pihak yang bathil, dengan membawa suap, mereka menggunakan kitab yang telah mereka ubah, sehingga pihak yang bathil menjadi seperti pihak yang benar. Demikianlah 6 sifat buruk bangsa Zionis Yahudi. Sifat-sifat ini terus muncul sepanjang masa, termasuk kufur, syirik, maksiat, pembunuhan para nabi, penyimpangan terhadap Taurat, berbohong, berkata palsu, memakan harta riba, memakan harta haram, zina, dan perbuatan mungkar lainnya. Semua sifat ini dijelaskan secara gamblang dalam Al-Quran. Kaum Yahudi ini menjadi satu-satunya umat dalam sejarah yang membunuh para nabi, suatu kejahatan besar yang terus berlanjut hingga saat ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari video ini dan turut mendoakan saudara-saudara kita di Palestina yang sedang dijajah oleh kaum Zionis Yahudi. Amin ya Rabbal Alamin.